sehat. Gimana Bu Intan? Alhamdulillah sehat juga. Sepertinya Bu Lulu mau bercerita ya? Iya, ini saya mau sharing sedikit itulah tentang pembelajaran saya di kelas. Eh, Gimana ya Bu ya? Anak itu merasa kayak belajar bosan gitu loh ketika saya menyampaikan materi saya. Berarti saya bisa menggarisbawahi pembelajaran Bu Lulu ini mungkin di kelas masih pembelajaran konvensional. Seperti itu ya Bu Lulu ya? Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Saya kadang hanya menjelaskan, tetap mereka kadangnya belajar bahasa Inggris Bu ya. Jadi anak-anak itu kurang banyak dari kosakata. Saya cuma memberikan kosakata arti dia mendengarkan itu aja sebagainya itu. Bu Lulu, tujuan Bu Lulu hari ini bercerita dengan saya ini pastikan ada tujuannya ya. Mungkin dulu bisa menyampaikan tujuannya Bu Lulu bercerita seperti ini untuk kedepannya seperti apa. Ya, saya tuh pengen kira-kira anak biar semangat untuk belajar bahasa Inggris. Kira-kira Bu Intan punya masukan nggak untuk pembelajaran saya selanjutnya? Ini terkait tentang ya, apa tentang materi aplikasi letter. Berarti Bu Lulu ini punya keinginan adanya perubahan di dalam pembelajaran Bu Lulu di kelas. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau menurut Bu Lulu tadi, kalau pembelajarannya memang sudah baik, pembelajarannya dengan menggunakan media yang banyak, yang bervariasi, itu pasti di dalam level yang ideal ya Bu Lulu ya. Nah, kira-kira menurut Bu Lulu ini sekarang Bu Lulu ada di level berapa Bu? Kayaknya level 7 mungkin gitu ya, karena kan saya masih menggunakan secara konvensional, jadi ya masih kurang banyak perbaikan gitulah dengan anak kurang tertarik. Berarti Bu Lulu sekarang masih ada di level 7. Nah, kira-kira nih Bu Lulu mau ingin meningkatkan ke level berapa Bu? Ya nggak bermula mungkin bisa naik ke level 8 atau 9 gitu. Berarti dari level ke-7 sampai ke level 9 Bu Lulu ingin perubahan yang seperti apa? Ya saya ingin itu anak-anak itu jadi tertarik, apalagi itu belajar bahasa Inggris. Saya menjelaskan mereka tuh antusias untuk mengikuti pembelajaran saya. Itu yang ada di pikiran saya seperti itu. Kalau seperti itu berarti kira-kira rencananya Bu Lulu mau seperti apa pun nanti anak-anak pembelajaran di kelas biar anak-anak ini tidak bosan. Mungkin kira-kira kalau seandainya saya menggunakan media, bisa nggak tuh seperti itu? Bisa juga kalau misalnya Bu Lulu ingin media yang seperti apa Bu? Media mungkin anak-anak dikasih kayak puzzle gitu ya untuk menyusun dari materi saya berikutnya. Kan saya materikan aplikasi letter, saya ingin itu anak-anak bisa menyusun kira-kira materi yang cocok untuk menyusun materi itu gitu. Sepertinya menyenangkan ya Bu nanti pembelajarannya menggunakan puzzle seperti itu ya. Jadi diharapkan nanti anak-anak agar tidak bosan pada pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris yang tidak hanya melulu teks seperti itu ya Bu Lulu ya. Nah, nanti saya ingin observasi di kelasnya Bu Lulu, kira-kira bisa enggak Bu? Karena saya ingin mengetahui seberapa antusias anak-anak ketika anak-anak diminta menggunakan pembelajaran menggunakan puzzle tersebut Bu. Silakan cerita ya, mungkin minggu depan ya Bu ya, pas kebetulan memang materi baru ya masalah aplikasi letter yang sudah saya plankan gitu ya, mudah-mudahan ya sesuai dengan harapan saya gitu. Berarti langsung aksi nyatanya minggu depan ya Bu ya. Nah, nanti di kabar-kabari saya biar saya juga bisa ikut di dalam kelasnya Bu Lulu dan observasi di kelasnya Bu Lulu. Sepertinya Bu Lulu sudah menemukan jalan keluarnya sendiri, pembelajaran apa yang seharusnya Bu Lulu lakukan agar anak-anak ini tetap melakukan atau pembelajarannya ini menyenangkan. Seperti itu ya Bu Lulu ya. Ya mengalihkan juga bagian dari Bu Intan sering-sering ini ya, jadi saya juga kok ada ide gitu ya, mudah-mudahan saja ide saya ini untuk belajar berikutnya itu membuat anak-anak juga semakin tertarik dan senang gitu loh Bu, mudah-mudahan.
Setelah kita berbincang seperti ini, perasaannya Bu Lulu bagaimana? Ya semakin lega gitu ya, jadi ada apa ya, ada harapan kalau mereka itu nanti akan antusias untuk pembelajaran saya berikutnya. Oke, terima kasih ya Bu Lulu sudah sharing-sharing dengan saya juga diizinkan untuk observasi ke kelasnya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi. Sama-sama Bu Intan ya. Saya tunggu ya nanti semuanya untuk saya kasih informasi berikutnya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Alhamdulillah, I'm always good. Okay. Now, before I start our material, I will absent first. Maybe if I ask you ya, ketika saya bertanya, memanggil kalian satu persatu, tolong kalian membuat satu kata dalam bahasa Inggris ya. Jadi satu sebutkan satu kata dalam bahasa Inggris sesuai dengan awal kalian, nama kalian. Oke, do you understand? Yes, ma'am. Of course. Yes. Yes, ma'am. Reginald Indra Saputra, Muhammad Athoillah, Muhammad Fadil, Riki Adisa Putra, Karyan, Ivan, Adukti tentang materi kita untuk hari ini, yaitu tentang application letter. Ya, tahu apa itu application letter? Apa itu application letter? Surat lamaran pekerjaan. Saya rasa surat lamaran pekerjaan ini sangat kalian perlukan ketika kalian pertama kali mau mengajukan untuk bekerja. Ya, bekerja berarti pertama kali langkah awal itu kalian harus menulis surat lamaran pekerjaan. Sebenarnya apa? Fungsinya apa sih kalian menulis surat lamaran pekerjaan? Buat langsung untuk sebagai jembatan berkomunikasi antara si pelamar dengan perusahaan. Oke, nah application letter ini nanti cara membuatnya kita bisa bagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu heading, kepala surat. Yang kedua, apa lagi? Salutation. Yang ketiga, body of letter. Yang keempat, apa yang keempat? Jadi tolong kalian ingat bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama heading. Kira-kira apa sih dari bagian heading ini yang ada untuk kalian siapkan dalam menulis surat? Identitas dari pelamar terlebih dahulu. Kalau identitas dari pelamar itu apa saja sih yang ada yang harus kalian tulis? Nama, jelas. Alamat. Yang kedua, tanggal pembuatan surat. Jadi ngerti. Ketika tahu oh ini tanggal ini, memang ini bukan surat yang lama, tapi ini memang pelamar baru. Ini adalah bentuk heading atau dengan activity yang pertama. Ini bisa bisa apa? Nama dan juga alamat. Langkah berikutnya pada isi surat. Isi suratnya berupa apa? Kualifikasi pelamar. Tahu bagaimana? Oh, graduate from SMK Kan itu kan ya, kamu umur berapa? Sebutkan di situ di kualifikasi. Saya
perusahaan. Yang terakhir yaitu closing. Closing apa? Untuk kira-kira kalau penutup jelas isinya apa? Gimana? Kita bisa bilang your favorite. Terus tanda tangan signature and the name of everything. Itu nama dari Perusahaan. pelamar. Kalau closing nanti harapan untuk bisa diterima di perusahaan tersebut, dan yang terakhir penutupnya. Kalau sudah paham, I want to give you work, ya. Saya ingin kalian mengerjakan tugas dari saya. Tugasnya bagaimana? Biar mudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Itu kan ya. Jadi setiap baris ini yang saya anggap satu kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke. Ini tugasnya apa? Silakan kalian susun kata-kata ini, ya, bagian-bagian ini menjadi sebuah surat lamaran kerja yang bagus, ya. Jadi kalian bahasa baik. Oke, pemimpin kelompok silakan ambil, pilih salah satu di antara ini. Ocha, Gani, Wildan, silakan, ya, silakan. Titik lah, bisa pakai apa? Pakai apa saya dulu? Ayo kumpul di kelompok kalian dulu. Okay, give applause for yourself after you presentation in front of the saya rasa cukup untuk hari ini, ya. Kira-kira setelah pembelajaran dengan menyusun kalimat atau menyusun surat lamaran pekerja seperti tadi, perasaan kalian bagaimana? Oke, ini berarti terakhirnya berarti application letter itu adalah sangat penting, ya, penting karena sebagai apa? Jembatan komunikasi antara perusahaan dan juga pelamar, ya, untuk saling mengetahui kalian sebagai pelamar di perusahaan tersebut. Oke, I hope after you graduate from SMK Raden Bata, you can get a job suitable your plan. Oke, sampai sini, ya. Sampai jumpa lagi minggu depan di materi yang berbeda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Anggar Puspita.
kita CGP Angkatan 9 dari Kota Mojokerto telah melakukan kegiatan supervisi dengan teman sejawat yaitu Bu Lulu Masrurah yang mengampu mata pelajaran bahasa Inggris kelas 12. Di sini juga ada Ibu Aprilia Rita Utami sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 9 yang melihat dan membantu dan mendampingi CGP dalam kegiatan pasca supervisi dengan rekan teman sejawat. Terima kasih Bu Lulu, tadi sudah kerjasama, kita tadi sudah ada proses coaching ya. Jadi semoga kedepannya kita juga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang lainnya juga. Sama-sama Bu Intan, saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mendampingi saya dalam kegiatan supervisi ini. Iya, ada saran ya Bu dari saya. Tadi setelah saya melihat pembelajaran Bu Lulu di kelas tadi, alhamdulillah anak-anak sudah sangat antusias, kemudian anak-anak juga sudah aktif karena Bu Lulu juga sudah menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sehingga anak-anak juga tidak merasa bosan seperti itu. Kemudian saran saja untuk kedepannya perlu adanya peningkatan untuk mengetahui kebutuhan siswa di kelas karena siswa di kelas pasti mempunyai kebutuhannya sendiri-sendiri seperti itu Bu. Terima kasih ya saran. Saya juga punya pertanyaan ya. Kira-kira untuk mengetahui kebutuhan siswa itu seperti apa ya? Iya Bu. Jadi untuk mengetahui kebutuhan siswa itu kita bisa menggunakan penilaian asesmen diagnostik. Jadi sebelum pembelajaran kita dapat menggunakan